Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslinda dari kelas BG1A dengan NIM 105351102225. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ringkasan dari materi-materi yang telah dipelajari. Materi yang pertama yaitu konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ayat yang berkaitan dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin yaitu Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di ayat ini Allah tidak mengatakan rahmatan lil muttaqin, bukan pula lil muslimin, bukan juga lil mu'minin, tapi rahmatan lil alamin yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan cinta dan kasih sayang. Rasulullah membawa kedamaian, kesejahteraan, dan ketenangan. Bahkan jauh sebelum Eropa mengenal organisasi pecinta binatang, Rasulullah telah terlebih dahulu mengajarkan kepada kita untuk mengasihi binatang. Kemudian materi yang kedua yaitu hakikat manusia dalam pandangan Islam. Hakikat manusia. Hakikat artinya yang sebenar-benarnya. Jadi, hakikat manusia yaitu sebagai Abdullah atau hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi. Hakikat manusia sebagai hamba Allah yaitu segala sesuatu yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai ridhonya. Dan hakikat manusia sebagai khalifah di bumi yaitu berarti manusia diberi mandat oleh Allah untuk menjadi pemimpin di bumi. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan. Jangan sampai lingkungan rusak justru dengan ulah manusia itu sendiri. Kemudian asal-usul kejadian manusia. Dalam pandangan Islam, manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah liat yang kering, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalamnya sehingga terciptalah Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya yaitu potensi-potensi manusia. Manusia berpotensi untuk memperoleh ilmu yang sebanyak-banyaknya dan mencapai pemahaman yang sedalam-dalamnya karena manusia dikaruniai akal dan pikiran. Kemudian manusia berpotensi untuk memikul amanat, manusia berpotensi untuk disiplin, dan manusia berpotensi untuk menciptakan inovasi. Selanjutnya mengenai kelemahan-kelemahan manusia. Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh manusia diantaranya tidak pandai bersyukur, melampaui batas, tergesa-gesa, berlebih-lebihan, zalim, cinta harta, suka membantah, dan sering berkeluh kesah. Materi berikutnya yaitu mengenai penciptaan manusia dalam kajian Al-Quran dan sains. Dalam kajian Al-Quran, proses penciptaan manusia pertama yaitu berasal dari tanah liat yang kemudian diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian sains, proses penciptaan manusia yaitu berasal dari proses biologis. Dari proses biologis itulah maka terbentuklah suatu janin. Kemudian materi yang keempat yaitu mengenai dimensi-dimensi manusia. Jadi manusia memiliki berbagai macam dimensi, diantaranya dimensi spiritual atau ruhiyah, dimensi psikologi atau nafsiyah, dimensi biologis atau jasad, dimensi antropologi atau insaniyah, dimensi sosiologi atau ijtimaiyah, dimensi ekonomi atau iqtisadiyah, dan dimensi. Kemudian materi yang kelima yaitu menjadi manusia unggul. Dimensi ihsan, yaitu meliputi spiritualitas, yaitu kedekatan dengan Allah, intelektualitas, pengembangan ilmu, dan moralitas yang meliputi akhlakul karimah. Hal ini terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam yaitu syariatnya, berupa sholat, puasa, zakat, haji. Iman yaitu kepercayaan atau keyakinan. Kemudian yang ketiga yaitu ihsan.
Ihsan merupakan tingkatan yang tertinggi, di mana seseorang merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yarak. Berbuat baiklah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Inilah tingkatan ihsan yang merupakan tingkatan yang tertinggi. Apabila seseorang sudah berhasil mencapai derajat ihsan, maka ia akan senantiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang tersebut sudah merasa diawasi dan dilihat oleh Allah, maka orang itu pasti akan malu ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Maka dengan demikian, terjagalah dirinya. Selanjutnya materi yang keenam, yaitu mengenai perjalanan manusia dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Asal-usul manusia. Jadi sesuai yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa manusia yang pertama yaitu diciptakan dari tanah. Jadi dalam pandangan Islam, manusia tidak berevolusi dari spesies manapun. Kemudian kehidupan dunia sebagai ujian. Dan memang dunia ini merupakan ujian. Setiap manusia pasti akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Dan tidak ada satupun manusia yang tidak diuji. Semua mengalami ujian. Kematian sebagai pintu gerbang. Jadi kematian bukan akhir dari segalanya. Justru ia menjadi awal dari kehidupan yang abadi. Kemudian alam barzah. Alam barzah disebut juga sebagai alam untuk transit. Kan kita berasal dari alam roh, kemudian alam rahim, kemudian ke alam dunia seperti yang sekarang ini, kemudian ke alam barzah. Nah, di alam barzah ini disebut juga alam untuk transit karena masih ada alam setelahnya. Kemudian kebangkitan dan hari akhir. Pada saatnya nanti, Allah akan membangkitkan semua makhluknya dan akan dikumpulkan di hari akhir. Kemudian yang terakhir yaitu kembali kepada Allah. Setelah manusia melalui proses kehidupan di dunia ini, maka ia akan dipanggil kembali kepada Allah. Hal ini tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu yang tadinya mati, dia menghidupkan kamu kembali. Summa yumitukum, kemudian dia mematikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kamu kembali. Summa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Hal baru yang dapat saya lakukan dan yang saya pahami dari materi ini yaitu bahwa kita sebagai orang Muslim hendaknya meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menebar cinta dan kasih sayang di antara sesama, dan tidak hanya berpatok kepada orang-orang Muslim, bahkan orang yang non-Muslim sekalipun. Dan dari materi ini juga dapat dipahami bahwa hakikat manusia yaitu berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Oleh karena itu, tidak ada hal yang perlu kita banggakan secara berlebih-lebihan karena hakikatnya manusia akan kembali kepada Rabb-Nya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.